Satu lagi malam yang berat untuk para fans Liverpool karena kita baru saja disisihkan dari FA Cup ya, tersisih dari FA Cup karena kita baru aja dikalahkan oleh Man United dengan skor 3-2. 3 gol United dicetak oleh Mason Greenwood, Marcus Rashford dan juga Bruno Fernandes, dan 2 gol Liverpool dicetak oleh Mohamed Salah. Gua akan coba seperti biasa membahas atau memberikan pandangan-pandangan gue ya terhadap pertandingan ini, apa poin yang bisa kita ambil gitu ya. Nah, jadi satu-satu kita coba bahas ya. Pertama-tama, melihat dari apa yang sudah kita raih belakangan ini, apa yang sudah kita alami lebih tepatnya. Dari beberapa pertandingan ke belakang, Liverpool tentu saja datang, setidaknya menurut gue ya, Liverpool datang ke Old Trafford statusnya itu sebagai tim yang underdog gitu, tim yang tidak diunggulkan untuk menang. Yang tadinya sebelum pertandingan gue berpikir, mungkin datang sebagai underdog ke Old Trafford itu akan menjadi nilai lebih, akan menjadi salah satu solusi dari permasalahan kita yang sedang kita sering hadapi. Karena setidaknya menjadi underdog itu biasanya ngangkat sedikit beban gitu, nothing tulus gitu ya. Tapi kenyataannya tetap kita, nggak berhasil menang lawan Man United gitu untuk malam ini. Terus satu poin positif yang bisa kita ambil dari pertandingan ini adalah Liverpool mengganti, eee, komposisi pemain dan juga formasi. Ini gua anggap sebagai poin positif karena Liverpool terlihat, dalam hal ini mungkin Klopp ya, itu, melakukan sesuatu, melihat bahwa ada masalah gitu. Ada masalah dan Klopp melakukan sesuatu. Akan sangat menjengkelkan apabila Liverpool tetap bermain mungkin dengan strategi yang sama atau dengan formasi yang sama, melihat bahwa di depan mata itu ada masalah, kita 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 menghadapi masalah tapi mainnya stagnan gitu ya, pertandingan demi pertandingan nggak ada perubahan, itu akan sangat-sangat menjengkelkan sih. Tapi nyatanya kita berubah gitu ya, mencoba untuk mencari solusi, itu udah hal positif bagi gua di masa yang berat ini. Masa yang berat ini, ya Allah. Dan juga untuk pertandingan malam ini kita melihat alasan kenapa Klopp lebih memilih pada pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Kenapa Klopp memilih 2 midfielder senior untuk menjadi center back ya, daripada menggunakan, center back natural yang masih muda gitu. Karena jelas terlihat 2 gol pertama dari United itu datang dari kesalahannya Reece Williams, setidaknya bagi gua. Mungkin kalian bisa, bantah, tapi 2 gol utama itu datangnya dari Reece Williams, tapi gua nggak mau sepenuhnya menyalahkan kekalahan malam ini, atau ya gua nggak mau menyalahin Reece Williams lah pokoknya gitu. Karena pada akhirnya Reece Williams ini back muda yang mungkin pada awal musim itu datang sebagai opsi ke-6 atau ke-7 kali ya, gitu loh. Yang mungkin kalau musimnya itu berjalan dengan normal, mungkin dia nggak sempet main sama, eee, tim senior gitu. Jadi pada akhirnya kita harus melihat ini back muda ketika dipanggil dia hadir gitu ya, menjaga lini belakang Liverpool, ya walaupun dengan banyak kesalahan dan kelihatan banget belum mateng gitu ya, dia hadir gitu loh. Dia bertanggung jawab atas tugasnya dan gue respect akan hal itu. Jadi gue akan membela dia sih. Kemudian dari pertandingan ini juga poin positif lainnya adalah kita berhasil menyelesaikan atau solving satu dari 2 problem utama yang kita hadapi belakangan ini. Ada 2 problem utama yang gue lihat yang banyak dikeluhkan dari para fans juga, yaitu yang pertama mencetak gol, yang kedua menang pertandingan. Kita belum menyelesaikan masalah kedua, tapi kita setidaknya udah berhasil melakukan, apa ya, solving the first problem, yaitu mencetak gol. Ya walaupun 2 golnya Liverpool itu, terbantu atau datang dari, ya terbantu dari Man United yang bermain lebih terbuka gitu ya, dibanding di pertandingan kemarin di liga. Di FA dia main di, home gitu kan, di Old Trafford, ya pasti dia main akan lebih terbuka. Tapi ini bukan berarti jadi alasan bagi para fans Liverpool untuk berharap
setidaknya untuk setiap lawannya Liverpool bermain terbuka gitu ya. Semua tim yang main lawan Liverpool itu berhak untuk parkir bus, berhak untuk bermain bertahan gitu ya. Jadi nggak usah berharap gitu ya. Stoplah berharap, mau sampai kapan berharap lawan-lawannya Liverpool main terbuka gitu. Jadi lebih baik kita habiskan waktu untuk membahas bagaimana Liverpool bisa menyelesaikan masalah atau mencari celah gitu ya ketika bermain lawan tim-tim yang bermain full bertahan gitu, full defense. Toh kita pernah mengalami hal ini seperti yang gue udah bahas berkali-kali di musim-musim sebelumnya. Kita berhasil, ya kita sempat gitu ya buntu sama lawan tim-tim yang parkir bus, tapi akhirnya di musim 2017, 2018, 2018, 2019, oh enggak, 2018, 2019, 2019, 2020 itu kita udah solve masalah itu. Kita baru aja ketemu ini, masalah ini lagi gitu kan ya. Toh ini mengulang lagi aja. Jadi masih bisa lah dicari gitu. Satu lagi poin positif yang bisa kita ambil dari pertandingan ini adalah para pemain udah kelihatan berani ambil resiko menurut gua. Jadi ada beberapa momen pemain tuh udah berani nge-shoot, pemain depan, pemain tengah gitu ya. Udah berani nge-shoot, udah berani nusuk, udah berani melakukan umpan-umpan terobosan yang bisa berakhir baik sebenarnya, dan memang nyatanya berakhir baik, 2 gol gitu kan ya. Jadi itu hal positif walaupun belum sepenuhnya soft gitu ya. Jadi kalau gue lihat dari interviewnya Klopp ya, memang itu ada beberapa masalah dengan hal ini gitu ya. Tapi di pertandingan ini kita lihat para pemain juga udah mulai, terutama ketika gol pertamanya salah itu. Setelah itu tuh udah mulai gerakannya asik gitu loh, asik dilihat gitu loh. Dan kita udah melihat, gua setidaknya udah melihat ada sedikit ini nih, kayak gini nih gitu. Tinggal ya lebih ini lagi, lebih intens lagi gitu, lebih berani lagi. Kemudian paling yang dari tadi kan positif-positif aja ya, paling yang tadi gua udah kritik Chris. Satu lagi yang mau gua kritik adalah pergantiannya Thiago. Gue berharap Thiago itu lebih cepat diganti. Tadi kan diganti sekitar menit 80-an setelah gol ketiga terjadi ya. Sebenarnya dia tuh harusnya udah diganti dari menit 73 tuh, 73, 74 atau 75 lah, di bawah 75 lah. Itu harus sudah diganti karena dia udah terlihat ngap-ngapan. Gua nggak tahu, eee, umur kali ya. Tapi memang, eee, jangan salah mengartikan ya, menurut gua Thiago bermain luar biasa, tapi sampai menit 75 aja udah harus diganti. Mungkin kalau dia diganti beda cerita ya, karena akan ada fresh leg gitu ya, dan mungkin kita akan bertahan lebih bagus. Ya itu ya, harapan gue sih untuk selanjutnya, terutama sebelum fixture Liga Champions itu datang ya, bulan Februari pertengahan kalau nggak salah. Masih ada beberapa fixture liga ya. Jadi harapan gua adalah Liverpool mulai bermain lebih percaya diri, lebih fearless ya, tanpa rasa takut gitu, lebih berani ambil resiko karena kayaknya kita udah kehilangan banyak hal di beberapa pertandingan terakhir. Kita udah kalah di kandang, kita udah kehilangan rekor unbeaten ya kan, rekor tak terkalahkan di Anfield, di liga dari The Mighty Burnley gitu ya. Terus kita juga udah kehilangan FA Cup. Ya kita udah kehilangan banyak hal ya. Jadi harusnya itu beberapa beban itu terangkat dari para pemain. Jadi harapan gua adalah sebelum fixture Liga Champions kita udah put ourselves back together gitu. Kita udah memperbaiki banyak lini dengan apa? Dengan ya berani ambil resiko aja gitu loh. Ketika ada momen untuk shoot-shoot aja, ketika ada apa ya, ada kesempatan ya lu untuk nusuk, lu tusuk gitu loh. Jadi udah lepas aja mainnya, gitu sih harapan gue tuh. Karena jujur aja untuk sekarang-sekarang ini, apapun mungkin ya tadi hasilnya, mungkin Liverpool tadi bisa menang atau kalah, gue nggak peduli apa yang fans omongin di sosial media, walaupun mungkin tadi Liverpool menang gitu ya, dengan berbagai alasan yang mungkin akan kita dengar, atau ya seperti sekarang Liverpool kalah, bakal akan sangat berisik gitu ya di sosial media. Jadi gue udah nggak peduli dengan itu. Gue juga mengajak kalian untuk nggak usah peduli lagi. Kita fokus aja sama tim ini karena yang gue pedulin sekarang adalah bagaimana Liverpool bisa memperbaiki masalah-masalah yang ada gitu, dan mencoba untuk bermain, harapan gue ya, mencoba untuk bermain seperti
seorang, eee, pangeran yang terbuang gitu ya dari kerajaannya dan mencoba untuk mengambil tempatnya lagi daripada, seperti raja yang was-was selalu setiap saat dengan posisi yang dia punya gitu loh. Paham ya maksud gue ya gitu ya. Dan ya kayak gitulah untuk video malam ini sampai sini dulu jadinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan. Tetap semangat, santai aja, ya kan ya. Abis ini ada Spurs, kita fokus ke Spurs lah ya. Udah move on aja udah. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat selalu teman-teman. Terakhir nama gue Frinaldi Wibianto. Terima kasih sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.